Selamat berjumpa dengan video yang baru kali ini, bisnis Gestunn tanpa modal. Sebelum mengikuti video ini, sebaiknya teman-teman perlu menyimak video yang berjudul Kaya Mendadak dengan Bisnis Gesek Tunai. Jadi akan dikasih langkah-langkah untuk bisnis gesek tunai yang lebih awal dibanding video ini. Dan penjara bagi pelaku bisnis Gestunn yang berisi tentang apakah pelaku bisnis Gestunn itu bisa kena pidana. Sebaiknya dua video ini Anda lihat dulu atau Anda pelajari dulu, karena disitu akan lebih lengkap untuk mengerti tentang seluk-beluk bisnis Gestunn. Jika teman-teman sudah mempunyai mesin EDC itu kita bisa mengajukan di perbankan ya, tentunya kalau kita punya legalitas usaha, atau paling tidak kita punya usaha lah, terutama yang di pinggir jalan biar lebih cepat untuk disetujui. Dan mempunyai klien pemegang kartu kredit, jadi misalnya sudah punya teman-teman yang pemegang kartu kredit yang mau mencairkan uang lewat Gestunn, yang akan mencairkan dananya, maka bisa dibuat selain menguntungkan dengan tanpa mengeluarkan sebesar pun modal. Jadi kita bisa tanpa modal pun bisnis ini bisa jalan. Yang penting Anda punya mesin EDC dan punya teman-teman yang mempunyai kartu kredit yang akan digesek. Langkah-langkahnya: pemilik kartu kredit tentu saja datang ke tempat pemilik toko jasa Gestunn, jasa gesek tunai ini yang punya mesin EDC. Itu langkah pertama. Kemudian disepakati penerimaan uang tunai baru 1 hari kemudian. Jadi mereka gesek, tapi mereka baru mendapatkan uang tunai besok. Nah, jadi bukan langsung hari itu. Maka ini lebih bagus kalau memang sudah kenal atau teman-teman sendiri. Tentunya supaya lebih menarik juga administrasinya kita kurangi atau lebih murah dibanding kalau kita memberi uang sekarang. Jadi bagi yang mempunyai toko, pemilik toko yang mempunyai mesin EDC, ini keuntungannya kalau hari ini dikasihkan uang berarti kita harus modal dulu, tapi kalau besok kita tanpa modal nanti. Biaya administrasi cukup 2,1 aja, misalnya 2,1% sudah sangat cukup itu, karena lebih murah dibanding dia tarik tunai di ATM toh. Atau persentase tertentu yang lebih murah atau lebih mahal sedikit terserah, yang tapi ini harus lebih murah dibanding kalau tarik tunai dari ATM atau kalau dapat uang sekarang. Harus lebih murah karena biar orang tertarik untuk gesek supaya mendapat uangnya berbesok. Jadi harus lebih murah jika dibandingkan diterima hari ini yang transaksinya gesek hari ini juga. Setelah terjadi transaksi, misalnya sekarang ini kita transaksi ya dengan mesin EDC, maka bank akan mentransfer uang ke rekening pemilik toko. Tetapi umumnya ditransfer setelah 1 hari atau 12 jam. Jadi besok atau jam 12 malam nanti baru ditransfer. Jadi kalau kita misalnya hari gesek hari Senin, maka bank biasanya akan transfer itu sekitar besok atau jam 12 malam hari Selasa, atau untuk gampangannya besok lah jam 9, jam 10 itu pasti sudah ditransfer. Jadi setelah terjadi transaksi, maka bank penerbit mesin EDC akan mentransfer uang ke rekening pemilik toko pada hari berikutnya. Anggap saja 8 pagi atau jam 9 pagi lah, anggap saja itu. Tapi biasanya jam 00 sudah ditransfer. Jadi pemilik toko tidak perlu menyediakan modal, hanya menyalurkan uang dari bank pemilik EDC ke pemegang kartu kredit yang telah bertransaksi pada hari sebelumnya. Artinya kalau hari Senin kita gesek, maka uangnya kita kasihkan hari Selasa, maka pemilik toko tidak perlu mengeluarkan modal sebesar pun, karena hari Selasa ditransfer uang dari bank baru dikasihkan oleh yang mempunyai kartu kredit yang gesek hari Senin tadi. Berapa nilai keuntungannya? Tergantung dari biaya administrasi dari bank yang bersangkutan. Kalau biaya administrasi dari bank itu 1,8, umumnya 1,8 ya, maka kita mendapatkan keuntungan 0,2. Sebab pemilik kartu atau yang punya kartu tadi bebani 2% atau 2,1. Jadi kalau kita
gesek dengan transfer uang atau uang tunainya dikasih hari berikutnya, kita bisa untung 0,2 atau 0,3 atau 0,4 terserah lah, tapi berkisar itulah. Itu yang gesek masih mau karena dia lebih murah dibanding dia dapat hari itu. Administrasinya akan lebih murah. Jika setiap transaksi 10 juta, maka ada keuntungan sekitar 30.000. Kalau kita kartu kreditnya kita cas 2,1, banknya 1,8, maka ada keuntungan 0,3. Artinya kita dapat 30.000 setiap 10 juta transaksi. Jika dalam satu hari ada 100 juta transaksi, maka ada pendapatan bagi pemilik toko sebesar 300.000. Jadi kalau misalnya ada 100 juta transaksi, maka ada pendapatan 300.000 per hari. Ingat, tanpa modal sepeser pun. Inilah keuntungannya kalau kita mempunyai skema bisnis di dalam sektor keuangan. Minimal kita gantung atau kita nempel di sektor keuangan, yaitu perbankan itu sendiri. Sebetulnya ini kan keuntungannya yang paling besar adalah pihak bank, tapi kita ikut numpang saja kita sudah untung dan tidak ada risikonya, baik pidana maupun perdata. Di sini kita tidak ada risiko apapun, kita bisa untung. Demikianlah, lain waktu akan saya kasih bagaimana kalau kartu kredit yang sudah mentok kemudian kita menerima untuk pelunasan. Nanti namanya jasa pelunasan kartu kredit. Nanti kita akan terangkan di situ. Atau ada video lain yang berjudul cara mengajukan mesin EDC. Nanti kita kasih ke video yang lain. Jadi ada bagaimana pelunasan kartu kredit lewat mesin EDC dan bagaimana mengajukan mesin EDC. Oke, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Selamat berjumpa di video yang lain.